ke materi yang kedua. Cara menyimpulkan konten dengan ringkas dan kuat. Nah, ini kita awali dengan studi kasus lagi ya. Menyimpulkan konten dengan ringkas dan kuat. Dalam studi kasus ini ada orang ya bernama Lisa berhasil menyimpulkan presentasi dengan ringkas dan kuat dalam seminar tentang inovasi teknologi dengan mengidentifikasi 3 poin kunci, menggunakan bahasa yang jelas, menerapkan teknik paraphrasing, dan menyesuaikan dengan tujuan komunikasinya. Lisa memastikan audiens yang terdiri dari profesional teknologi dan pemangku kepentingan industri dapat memahami serta merespon temuan penelitiannya. Lisa berhasil mempertahankan nada optimis, memberikan panggilan untuk tindakan, dan menciptakan suasana yang memotivasi audiens untuk menjelajahi lebih lanjut, mencapai hasil yang positif dan interaksi aktif dari peserta seminarnya. Tuh, nah kita mulai dengan pendahuluan dulu ya. Menyimpulkan konten dengan ringkas dan kuat merupakan keterampilan penting dalam komunikasi efektif. Sebuah kesimpulan yang baik dapat memperkuat pesan utama dan meninggalkan kesan yang tahan lama pada audiens. Nah, yang pertama ada identifikasi poin-poin kunci nih, ya. Jadi sebelum menyimpulkan, identifikasi poin-poin kunci yang telah dibahas, gitu. Ya, caranya adalah tinjau pokok-pokok utama dari setiap bagian konten. Lalu prioritaskan informasi yang paling penting, gitu. Jadi informasi-informasi yang penting kita buatkan poin-poin kunci nih. Jadi kita bisa menjelaskan secara lebih terstruktur, gitu. Nah. Ini ya. Jadi sebelum menyimpulkan identifikasi poin-poin kunci yang telah dibahas, ya kita perlu untuk mengidentifikasi. Ulang. Ternyata penjelasannya di sini. Ulang. Oke, yang pertama ada identifikasi poin-poin kunci, ya. Sebelum menyimpulkan identifikasi poin-poin kunci yang telah dibahas nih, langkah-langkahnya adalah tinjau pokok-pokok utama dari setiap bagian konten, lalu prioritaskan informasi yang paling penting. Nah, ini bermanfaat untuk membentuk dasar penyimpulan yang kuat dan relevan. Gitu. Yang kedua, gunakan bahasa yang jelas dan singkat. Gitu. Ya, gunakan bahasa yang tegas dan singkat untuk menyampaikan poin-poin utama. Hindari kalimat yang panjang dan rumit, lalu fokus pada inti setiap poin. Ya, manfaatnya adalah untuk menyederhanakan pesan untuk memastikan pemahaman yang cepat. Nah, selanjutnya adalah teknik paraphrasing. Ya, paraphrasing dapat membantu merangkum konten tanpa kehilangan maknanya. Ya, langkah-langkahnya adalah kita bisa reformulasi kalimat-kalimat yang kunci, lalu jelaskan dengan kata-kata sehari-hari atau kata-kata kita sendiri gitu, supaya informasi yang kita sampaikan bisa ditangkap dengan baik oleh audiens gitu. Nah, ini manfaatnya ya memberikan kesan originalitas dan memahami materi secara lebih mendalam. Lalu, hindari pengulangan yang lebih berlebihan gitu. Pilih kata-kata yang menambah nilai tambah baru dan jangan mengulangi poin-poin yang telah disampaikan secara rinci. Gitu. Nah, ini manfaatnya adalah menyajikan informasi baru dan mempertahankan ketertarikan audiens. Gitu. Nah, selanjutnya adalah sesuaikan dengan tujuan komunikasi. Ya. Jadi, tentukan apakah kita ingin mengilustrasikan solusi, merangsang tindakan, atau meresumkan temuan gitu. Jadi, manfaatnya untuk menyelaraskan pesan akhir dengan harapan kita terhadap audiens nih. Gitu. Misalnya kita dengan studi kasus tadi ya, daur ulang sampah, apa yang kita harapkan gitu. Dengan kita memberikan informasi tentang tata cara daur ulang sampah. Nah, selanjutnya adalah sertakan panggilan untuk tindakan CTA. Gitu. Nah, jika sesuai, sertakan panggilan untuk tindakan yang menggerakkan audiens. Ya, ajak audiens untuk mengambil langkah-langkah berikutnya dan tekankan pentingnya tindakan setelah mendengar atau membaca isi. Gitu. Manfaatnya adalah mendorong audiens untuk merespon secara aktif. Nah, selanjutnya adalah pertimbangan emosi dan tones. Nah, sesuaikan nada dan emosi sesuai dengan konteks. Gitu. Pilih nada yang sesuai dengan tujuan keseluruhan, lalu hindari perubahan drastis dalam suasana hati. Gitu. Nah, ini manfaatnya adalah menciptakan kesan yang konsisten dan membekas pada audiens. Nah, ini ada contoh penerapannya ya. Misalnya, dalam presentasi mengenai keberlanjutan, penyimpulan yang singkat dapat merangkum urgensi keberlanjutan, menekankan peran setiap individu, dan mengajak untuk aksi nyata dalam mendukung lingkungan. Kesimpulannya nih, ya,
Menyimpulkan konten dengan ringkas dan kuat adalah keterampilan penting yang membutuhkan perencanaan dan kesadaran terhadap audiens. Dengan mengidentifikasi poin-poin kunci, menggunakan bahasa yang jelas, dan mempertimbangkan tujuan komunikasi, Anda dapat menciptakan penyimpulan yang memukau dan efektif. Terapkan teknik ini untuk meningkatkan daya ingat dan dampak dari setiap presentasi atau tulisan kita. Ya.